Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Khalifahak, NPM 18751008. Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembayaran ekspor, mata kuliah perdagangan internasional. Metode pembayaran ekspor. Yang pertama, advance payment, cash with order. Pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit. Jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atau perintah applicant buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Ketiga, open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Keempat, konsigmen atau konsinyasi. Pengiriman barang kepada perantara importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Pembahasan. 1. Aplikasi dan pembukaan LC. 2. Dokumen utama dalam LC. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Letter of Credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya, issuing bank, tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi Letter of Credit atau LC merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangannya atau jasa. Keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Letter of Credit. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya terbentuk 1. Surat atau mail LC. 2. Telex atau kabel LC. 3. SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Keuntungan penggunaan Letter of Credit. 1. Relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. 3. Penjamin atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. 4. Eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. 5. Dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen yang bukan barang. Pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan Letter of Credit PL atau C. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau 4. Apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Kelima, atas siapa vessel draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Keenam, uraian singkatan dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. 7. Penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIV, dan sebagai berikut. 8. Perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan di pemuat dan pelabuhan tujuan. 10.
atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12. Tanggal pengapalan terakhir, latest shipment. 13. Tanggal jatuh tempo, LC, expire date. 14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan bersurat, mail, telex atau kabel atau SWIFT. 16. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu pertama pembeli atau importir. Jadi disebut juga applicant atau a counterparty, pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan bank. Yang kedua, penjual atau eksportir. Disebut juga beneficiary party to be paid, pihak kepada siapa LC diterbitkan atau dipergunakan, pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. 3. Bank pembuka atau penerbit LC. Disebut juga opening bank, issuing bank, dan importer bank. Bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary biasanya dimulai perantara bank di negara beneficiary yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC. Yang keempat ada bank penerus LC. Disebut juga advising bank atau seller bank, bank yang memberitahukan atau mengadviskan meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentifikasi dari LC tersebut pada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Disebut juga confirming bank atau foreign correspondent bank. Bank kedua biasanya advising, bank yang bertindak sebagai confirming bank, yakni menegaskan kepada beneficiary atau exporting bahwa LC disebut otentik, dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. Yang keenam, bank pembayaran disebut juga paying bank. Bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. Ketujuh, bank yang menegosiasi. Disebut juga negotiation bank. Untuk biasanya, bank namanya tidak disebut dalam LC yang menyetujui untuk membeli vessel draft dari beneficiary atau eksportir, mengusir vesselnya kepada bank lain yang berbeda dari paying bank yang tercantum dalam LC, walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda bila mana kelak ada masalah di pengadilan. 8. Bank yang diminta mengganti pembayaran reimburse. Disebut juga reimbursing bank. Bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk penyelesaian pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Menerima barang-barang dagangan dari shipper atau eksportir atau freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut. Menerbitkan BL atau surat bukti muat barang. Kedua, bea dan cukai atau pabean. Bagi importir, bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan-ketentuan pabean telah dipenuhi. Bagi eksportir,
pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal. 3. Perusahaan asuransi yang mengasurasi barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan. Selain itu, yang mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki, yang menyelesaikan tagihan atau tuntunan kerugian-kerugian bila ada. 4. Badan-badan pemeriksa, yaitu yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang tersebut, atau yang ditujuk khusus oleh pemerintah untuk memeriksa barang-barang ekspor tertentu sebelum dikapalkan dengan menerbitkan surat laporan pemeriksaan surveyor. Yang kelima, badan-badan penelitian lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukan. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria-kriteria pokoknya yaitu yang pertama atau 1, autentik LC. Bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima dari opening bank. Bila LC dibuka dengan telex atau kawat, periksa angka tesnya, apakah betul atau tidak. Dan bila LC dibuka dengan sweep, apakah ada pertanyaan AUTH oke. Yang kedua, applicant. Apakah nama dan alamat lengkap importer telah dicantumkan dengan benar? Yang 3, issuing bank. Issuing bank merupakan apakah alamat dan nama issuing bank telah tercantumkan dengan benar. Yang keempat, date of issued. Apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC. Yang kelima, date and place of expiry. Apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap. Dan apakah telah dicantumkan pula nama kota atau negara di mana LC bersangkutan berlaku. Bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Yang keenam, transfer cable credit. Apakah ditransfer kepada beneficiary kedua disebutkan secara jelas, diperkenankan atau tidak diperkenankan. Nomor 7, confirmation. Confirmation merupakan apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak. Apakah dalam LC tersebut adakah tercantum atau tidak. Yang ke-8, amount. Amount merupakan apakah angka dan huruf dicantumkan atau kode mata uangnya, dan toleransi amount 10% tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang tercantumkan dalam LC. 9. Availability. Availability itu ada 2. Yang pertama, apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuaskan untuk membayar paying bank atau untuk mengaksep vessel accepting bank atau untuk menegosiasi, kecuali jika LC memperkenankan negosiasi dokumen oleh setiap bank. Yang kedua, apakah LC menyebutkan secara jelas berlakunya seperti B seek payment, B deferred payment, B acceptance, B negotiation. Yang ke-10, draft. Draft ditarik atas pemohon kredit, applicant, pembuka kredit, opening bank atau bank pembayaran yang ditunjuk, paying bank. Bila draft ditarik pada applicant, maka draft tersebut akan dianggap sebagai dokumen tambahan. 11. Partial shipment atau transshipment, yaitu
allowed atau not allowed, yaitu dalam kurung prohibited. 12. Insurance. Apakah ditutup oleh applicant atau beneficiary? 13. Transport detail. Part of loading, part of destination, dan latest shipment date. Apakah telah dicantumkan dalam LC? 14. Description of good. Dibuat secara ringkas dan jelas, tidak berlebihan. 15. Trade terms. Apakah telah memuat syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CFR, dan FOB. Terakhir yaitu 16. Presentation period. Berapa hari setelah tanggal pengapalan bill of loading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Apabila LC tidak menetapkan jangka waktu, maka menurut pasal 43A, UCP dengan sendirinya berlaku 21 hari. Dokumen utama dalam LC. Yang pertama ada draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, keempat packing list, dan yang kelima polisi asuransi. Ini ada beberapa contoh dari dokumen-dokumen utama tadi. Yang pertama ada contoh dokumen draft. Draft atau wesel merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian oleh pembeli barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sampai jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Yang kedua ada contoh dokumen commercial invoice. Commercial invoice ini merupakan dokumen atau nota yang digunakan sebagai bukti transaksi jual beli barang dan dapat dijadikan dasar untuk menghitung pajak atau yang biasa disebut sebagai faktur pajak. Yang ketiga ada contoh dokumen bill of lading. Bill of lading merupakan dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar. Yang keempat, contoh dokumen packing list. Packing list merupakan dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor. Jadi di dalam packing list ini ada jumlah barangnya, ada total dari keseluruhan barangnya, dan ada beberapa barang yang telah di-list dan dijumlahkan. Jadi barang apapun yang akan dibeli atau dikirim terlebih dahulu di-list dan dijumlahkan agar lebih dipermudah proses pengiriman dan pembayarannya. Yang kelima ada contoh dokumen polisi asuransi. Polisi asuransi merupakan sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi, yaitu pihak menanggung dan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Jadi dalam dokumen polisi asuransi ini merupakan dokumen yang terdiri dari atas kedua pihak yang melakukan perjanjian, dan perjanjian itu telah disetujui antar kedua pihak tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.